lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Masih di himpunan, hari ini kita akan coba membahas bagaimana cara kita menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara deskripsi. Dengan cara deskripsi atau dengan cara kata-kata. Yang kedua, bisa dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, bisa dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan ketiga cara ini? Kita lihat contohnya. A adalah himpunan bilangan genap di antara 0 dan 10. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara deskripsi, maka kalian bisa menuliskannya A sama dengan kurung kurawal himpunannya kita hilangkan, bilangan genap di antara 0 dan 10. Kurung kurawal tutup. Kemudian ini adalah dengan cara deskripsi. Jadi kalian bisa menuliskannya dengan cara A sama dengan kurung kurawal bilangan genap di antara 0 dan 10. Kemudian yang kedua, dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Karena di sini yang diminta adalah bilangan genap di antara 0 sampai dengan 10, maka anggota bilangan genap di antara 0 dan 10 adalah 2, 4, 6, dan 8. Angka 10 tidak kita masukkan, kenapa? Karena bilangan yang diminta hanya di antara 0 dan 10. Sekarang kita coba menuliskan daftar anggotanya dalam bentuk penulisan himpunan. Seperti ini. Nah, cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk penulisan dalam notasi pembentuk himpunan, maka di sini kalian harus menggunakan notasi-notasi yang ada di dalam himpunan. Karena himpunannya adalah bilangan genap, maka nanti kalian gunakan notasi elemen. Kemudian yang kalian gunakan juga penulisan notasi dalam bentuk variabel. Variabel dituliskan dengan menggunakan huruf abjad dari A sampai Z, namun huruf abjadnya adalah huruf kecil. Beda dengan pemberian nama himpunan. Pemberian nama himpunan kalian gunakan huruf abjad dari A sampai Z, namun yang digunakan adalah huruf kapital. Jadi bedakan ya. Nah, sekarang untuk penulisan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita tulis di sini A sama dengan atau A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X, karena tadi di sini dikatakan X itu, himpunan itu berada di antara 0 dan 10, maka penulisannya saya tuliskan di sini X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 10. Kita membacanya dari tengah, jadi X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 10, dan kita beri lambang koma, X, himpunan ini anggotanya X adalah elemen bilangan genap. Kurung kurawal tutup. Nah, jadi untuk penulisan notasi pembentuk himpunan, kalian tuliskan seperti ini. Sekali lagi saya baca. A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 10, dan X elemen bilangan genap. Kata elemen di sini adalah anggota himpunan. Untuk contoh berikutnya, saya beri satu contoh soal lagi.
B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka untuk penulisan dengan menggunakan cara deskripsi, ini bisa kalian tuliskan yang pertama, B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kemudian yang kedua, dengan daftar anggota-anggotanya. Kalian bisa menuliskan B adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kemudian yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X lebih kecil dari 10, karena di sini syaratnya X itu adalah kurang dari 10. Dan X, siapa X? X itu adalah bilangan ganjil. Maka syarat di sini X elemen bilangan ganjil. Nah, karena syaratnya hanya 1 di sini, X kurang dari 10, maka saya hanya cukup menuliskan dengan X lebih kecil dari 10. Kalau tadi karena X-nya dibatasi di antara 0 dan 10, maka batasannya saya tuliskan lebih besar dari 0, lebih kecil dari 10. Ini adalah contoh bagaimana cara kita menuliskan himpunan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama deskripsi, yang kedua mendaftarkan anggota-anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita akan lihat ada berapa macam himpunan. Ya, macam-macam himpunan di sini ada 3. Yang pertama adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena himpunan itu tidak memiliki anggota. Untuk himpunan kosong, ini kita beri lambang kurung kurawal atau kalian bisa menuliskannya dengan 0 yang dicoret. Ini adalah himpunan kosong. Apakah ada himpunan kosong? Ada. Saya beri contohnya. Bilangan prima di antara 7 dan 11. A sama dengan himpunan bilangan prima di antara 7 dan 11. Silakan kalian cari anggotanya. Tidak ada bilangan prima di antara 7 dan 11. Maka anggota himpunan A adalah kosong. A adalah himpunan kosong. Atau boleh kalian tulis dengan 0 yang dicoret. Ini untuk himpunan kosong. Kemudian B adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4 juga tidak memiliki anggota, yaitu anggotanya kosong. Kenapa? Karena tidak ada bilangan prima yang habis dibagi 4. Kembalikan lagi kepada bilangan, bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Paham ya? Kemudian yang kedua, himpunan semesta. Ya, untuk himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan.
Jadi, kalau saya sedang membicarakan bilangan 2, 4, 6, dan 8, maka kita bisa mengatakan himpunan semestanya adalah bilangan genap. Atau kalian juga bisa menyatakan himpunan semestanya adalah bilangan asli. Atau bisa juga kalian katakan himpunan semestanya adalah bilangan cacah. Jadi kenapa saya katakan 2, 4, 6, dan 8 adalah bilangan asli? Karena dalam bilangan asli memuat bilangan 2, 4, 6, dan 8. Itu yang kita katakan sebagai himpunan semesta. Atau misalnya saya punya himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka himpunan semestanya kalian bisa katakan ini adalah bilangan asli. Atau kalian katakan bilangan cacah. Karena dalam bilangan asli itu menyangkut bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam bilangan cacah pun sama, menyangkut bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, ini yang terakhir, himpunan bagian. Untuk himpunan bagian, ini biasa kita beri lambang seperti huruf C. Seperti ini. Jadi himpunan bagian ini adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan yang ada. Misalnya, saya punya himpunan yang beranggotakan, saya punya himpunan C yang beranggotakan 1, 2, 3. Jika saya punya himpunan lain yang beranggotakan 2, bilangan 2, maka saya katakan himpunan ini beranggotakan 1. Nah sekarang, 2, himpunan yang beranggotakan bilangan 2 adalah himpunan bagian dari himpunan C. Atau saya punya himpunan yang beranggotakan 1 dan 2. Berarti 2 anggotanya. Tapi jumlah anggotanya ada 2, tapi anggotanya adalah bilangan 1 dan 2. Maka saya katakan himpunan yang beranggotakan 1 dan 2 ini adalah himpunan bagian dari C. Boleh kalian tuliskan, himpunan yang beranggotakan 1 dan 2 adalah himpunan bagian dari himpunan C. Atau himpunan yang beranggotakan 2 ini adalah himpunan bagian dari C. Beda kalau saya katakan 3 adalah himpunan bagian dari C. Betul atau salah? Ya, salah. Kenapa? Karena 3 di sini meskipun ada dalam anggota himpunan C, ini bukan himpunan, tapi ini adalah anggota himpunan. Jadi bedakan, penulisan himpunan selalu menggunakan kurung kurawal. Kalau tanpa kurung kurawal, maka dia adalah anggota himpunannya. Maka kalau kita tuliskan 3 tanpa kurung kurawal, kemudian di sini ada lambang anggota himpunan atau ada lambang himpunan bagian dari C, maka pernyataan ini adalah salah. Untuk pernyataan yang benar bagaimana? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang lambang elemen atau anggota himpunan, maka yang benar 3 adalah anggota dari C. Ini adalah benar. Kalau yang ini mau kita buat benar, maka kalian berikan kurung kurawal di luar angka 3. Himpunan yang beranggotakan 3 adalah himpunan bagian dari C. Maka kalimat ini menjadi benar. Nah, kalian bisa mencari berapa banyak himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3 dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, untuk metode segitiga Pascal kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Namun tidak lupa, kalian saya tetap minta untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya sebagai bahan kalian untuk belajar di rumah.
Semoga apa yang saya berikan pada kalian dapat bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.